pengetahuan kuantitatif ini berhubungan dengan hitung-hitungan matematika, tetapi tidak sesusah matematika pada TPA. Oh ya, karena kebetulan yang merespon grup sedikit, takutnya nanti jika dibuatkan room Zoom yang hadir juga sedikit, jadi pengajaran kurang maksimal dan semua siswa tidak mendapatkan materinya. Jadi kakak putuskan untuk via VN saja seperti minggu lalu. Pada beberapa submateri yaitu baris bilangan, perpangkatan atau eksponen, pengakaran, bangun datar, perbandingan, statistika, dan nanti yang terakhir ada latihan soal. Sebenarnya pada pengetahuan kuantitatif materinya itu tidak hanya ini, tapi ini tuh adalah materi-materi yang mungkin sering muncul dan akan muncul pada UTBK nanti. Ada baris bilangan. Di sini diberikan sebuah baris bilangan 32, 33, 34, 16, 30, 32, titik titik titik, titik titik titik, 30, 4, dan 24. Berapa bilangan yang sesuai untuk melengkapi seri tersebut? Untuk melengkapi 2 titik-titik kosong ini. Nah, untuk mengerjakan barisan ini tuh ada banyak banget cara yang tidak ditentukan oleh rumus. Jika kita melihat langsung bilangannya itu sangat random ya, sangat tidak teratur bilangannya. Jadi kita tidak boleh memikirkan bahwa bilangan ini hanya dapat loncat satu saja, karena jika kita hanya memikirkan loncat satu saja itu sangat tidak ditemukan, sangat susah untuk ditemukan. Contohnya ini, 32 ke 33 plus 1, 33 ke 34 plus 1, lalu tiba-tiba 16, gimana ini polanya? Kan itu sudah sangat tidak jelas, karena polanya tidak sama gitu antara bilangan satu ke bilangan yang lain. Nah, lalu kita bisa mengakalinya dengan meloncat bilangan tersebut, yaitu loncat satu misalnya. Jika loncat satu masih belum bisa, kita coba dengan loncat dua. Nah, kebetulan di sini sudah ada kunci jawabannya. Pada kunci jawabannya di sini terdapat kunci jawaban yang menyatakan bahwa pola tersebut memiliki 3 pola. Yang pertama itu loncat 2 dari 32 ke 16 yaitu dibagi 2. Lalu pola kedua yaitu 33 ke 30 yaitu dikurangi 3. Lalu pola yang ketiga ada 34 ke 32 yaitu dikurangi 2. Begitu seterusnya. Nah, lalu untuk melengkapi seri ini, yang pertama 32 ke 16 itu dibagi 2. Berarti dari 16 ke titik-titik dibagi 2. 16 dibagi 2 yaitu 8. Lanjut 33. 33 ke 30 dikurangi 3. 30 ke titik-titik dikurangi 3 hasilnya berapa? Hasilnya 27. Nah, begitu juga dengan pola ke 3. Itu 34 dikurangi 2, 32. 32 dikurangi 2, 30. Sehingga jawaban yang benar di sini itu 16 dibagi 2, 8. 30 dikurangi 3, 27. Jadi, titik-titik pertama kita isi 8 dan titik-titik kedua kita isi 27. Ini soalnya nggak cuma tentang bilangan yang baris, tapi ada juga soal-soal yang menggunakan simbol. Nah, ini kakak punya contohnya. Jika A simbol B sama dengan 2B kali 3A min 1, maka nilai dari 5 simbol 2 sama dengan, nah, sini kan A simbol B. Yang ditanya 5 simbol 2. Berarti A sama dengan 5 dan B sama dengan 2. Langsung aja kita substitusikan. A simbol B itu sama dengan 5 simbol 2 sama dengan 2B karena B-nya itu 2, jadi 2 kali 2 dikali 3A dikurang 1. Karena A-nya 5, maka dikali 3 kali 5 dikurangi 1. Kita langsung saja kerjakan yang sudah diketahui. 2 kali 2, 4. 3 kali 5, 15. Jadi 4 kali 15 dikurangi 1. 15 dikurangi 1, 14. 14 kali 4 sama dengan 56. Jawabannya benar adalah E.
perpangkatan atau eksponen. Kemarin kakak lihat materi ini sudah dijelaskan sama Kak Syafitri pada matematika sosum. Tapi kakak di sini mau coba jelasin ulang supaya kalian lebih mantap lagi. Ada sifat umum perpangkatan. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat A ditambah N. Kita tambahkan pangkatnya. Ini hanya berlaku jika bilangan A-nya itu adalah bilangan yang sama. Sifat yang kedua, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Berbeda dengan dikali. Jika dikali itu pangkatnya ditambah, sedangkan jika dibagi, maka pangkatnya dikurangi. Sifat yang ketiga ada A pangkat M dalam kurung pangkat N. Itu kita tinggal kalikan saja pangkatnya, menjadi A pangkat M kali N. Sifat keempat, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jika pangkat negatif itu berubah menjadi pecahan, yang awalnya pangkat negatif, jika menjadi pecahan, menjadi pangkat positif. Dan sebaliknya pada sifat kelima, 1 per A pangkat negatif M dari yang pecahan, kita jadikan yang tidak pecahan. Yang awalnya pangkatnya itu negatif, jika tidak pecahan, pangkatnya menjadi tidak negatif atau positif. Nah, di sini ada sifat yang keenam, N akar pangkat A, N akar A pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi N. Jika kalian masih bingung, kita langsung aja ke contoh soalnya. Contoh soal A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Nah, misalnya di sini kita anggap A-nya 2 dan B-nya 3, sehingga 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu hasilnya 4, dikali 3 pangkat 2 hasilnya 9. 4 kali 9 sama dengan 36. Contoh yang kedua, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Itu sama dengan sifat yang pertama tadi. Kita misalkan A adalah 2, M2, dan N 3. Jadi kita masukkan, kita substitusikan A-nya 2, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Karena ini sebuah perkalian dan nilai A-nya sama, kita tinggal jumlahkan saja pangkatnya. Sehingga menjadi 2 pangkat 2 tambah 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. Sehingga sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya dikali sebanyak 5 kali, itu hasilnya 32. Lanjut pada contoh yang ketiga. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Ini merupakan contoh dari sifat kedua. Kita misalkan A-nya adalah 4, M-nya adalah 5, N-nya adalah 3. Langsung saja kita substitusikan. 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 5 dikurangi 3. Karena ini adalah sebuah pembagian dan bilangan A-nya sama, maka kita langsung kurangi saja pangkatnya, yaitu 5 dikurangi 3. 5 dikurangi 3, 2. Sehingga menjadi 4 pangkat 2. 4 kali 4 sama dengan 16. Selanjutnya ada pengakaran. Pada pengakaran terdapat sifat-sifat juga. Apa perlu dihafal? Tidak perlu sebenarnya. Tapi kan harus berbanyak latihan soal tentang pengakaran, nanti insya Allah kan lama-kelamaan, perlahan-perlahan kan pasti hafal. Intinya perbanyak latihan soal. Beberapa sifat hitung akar. Yang pertama, akar A plus minus akar B sama dengan akar A tambah B plus minus 2 akar A kali B. Kan nggak usah bingung karena ini cuma sifat. Sebenarnya pengakaran ini terlihat soal yang sangat susah, tetapi sebenarnya pengakaran ini soal yang mudah jika kita paham akan sifat-sifat tersebut.
Lanjut sifat kedua, akar A kali akar A kali akar A kali akar A, dan seterusnya itu sama dengan A. Jadi angka berapapun, bilangan berapapun, jika terus-terusan diakar, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Selanjutnya ada akar A tambah B kali akar A tambah B kali akar A tambah dan seterusnya, di mana P kali Q sama dengan A dan P dikurangi Q sama dengan B. Dengan P lebih besar dari Q, maka akar A tambah B kali akar A tambah B kali akar A tambah dan seterusnya sama dengan P. Maksudnya apa? Misalnya ada dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah A dan jika dikurangi hasilnya B. Dengan bilangan tersebut P lebih besar dari Q, maka hasil dari sifat tersebut adalah bilangan P itu sendiri. Lanjut sifat yang kedua. Nah, sifat yang keempat. Sifat yang ketiga tadi kan ditambah. Sedangkan sifat yang keempat ini dikurangi. Akar A dikurangi B kali akar A kurangi B kali akar A dikurangi dan seterusnya, di mana P kali Q sama dengan A dan P dikurangi Q sama dengan B dengan P lebih besar dari Q, maka hasilnya adalah Q. Ini sama halnya dengan sifat nomor 3. Jika ada dua bilangan yang dikali hasilnya A adalah A dan jika dikurangi hasilnya adalah B. Dengan P lebih besar dari Q, maka hasilnya akan Q jika operasinya itu dikurangi. Jika operasinya ditambah, maka hasilnya adalah P. Lanjut ke contoh soal. Nilai dari akar 5 ditambah 2 kali 6 kurangi akar 2 adalah pembahasan. Ini sama kayak sifat yang mana ya? Ini tuh sama kayak sifat yang pertama. 3 tambah 2 sama dengan 5. Sedangkan 3 kali 2 sama dengan 6. Sehingga ini tuh bisa kita jabarkan. Akar 2, maksud saya akar 5 ditambah 2 akar 6 dikurangi akar 2 sama dengan akar 3 ditambah akar 2 dikurangi akar 2. Akar 2 dikurangi akar 2 habis sehingga tersisa akar 3 saja. Sehingga jawaban yang benar adalah C. Seri selanjutnya ada bangun datar. Bangun datar ini kita sudah pelajari sejak kita masih SD. Terlebih lagi tentang rumus keliling dan luas bangun datar. Itu kita sudah hafal ya. Atau ada yang belum hafal nih? Jika kalian belum hafal, perlu banget dihafalkan untuk mempermudah mengerjakan soal-soal geometri lainnya, karena ini merupakan dasar yang perlu kalian pahami, yang perlu kalian hafalkan, agar kedepannya tidak kebingungan. Ini kakak sudah carikan rumus-rumus bangun datar, keliling, dan luas. Selain ada bangun datar, kan juga tentunya pernah belajar tentang bangun ruang. Ini kakak lupa untuk mencari rumus-rumusnya, rumus luas permukaan sama rumus volume. Itu kan bisa cari di Google tentang rumus bangun ruang. Itu kalian hafalkan juga, kalian pahami juga. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa bangun datar ataupun bangun ruang akan muncul saat UTBK. Seingat kakak sih ya, itu muncul. Entah itu 2 nomor atau 3 nomor, pasti muncul. Oke? Jadi kalian jangan lupa hafalkan dan pahami tentang bangun-bangun tersebut. Rumus-rumus bangun ruang itu terdiri dari kubus, balok, 5 segi 4, prisma segitiga, 5 segitiga, silinder atau tabung, kerucut, dan bola. Di sini sudah ada luas permukaan, luas limut, dan volumenya. Itu kan harus benar-benar pahami supaya dalam pengerjaan soal-soal geometri nantinya waktu TPS itu kalian mudah dan lancar. Semangat ya. Perbandingan. Contoh soal. Sebuah mobil dapat menempuh jarak 100 km dengan 12 liter bensin. Jika di tangki mobil terdapat 30 liter bensin, jarak yang dapat ditempuh mobil tersebut adalah. Ini merupakan perbandingan setara. Jika diketahui 12 liter bensin itu mampu menempuh jarak 100 km, maka jika di mobil terdapat 30 liter, jarak yang dapat ditempuh adalah itu berarti jarak yang ditempuh
semakin jauh. Semakin banyak bensin, semakin jauh jarak yang bisa ditempuh. Pada option A, B, C, D, E, semuanya itu lebih jauh dari 100 km. Sehingga punya kemungkinan semuanya ini benar. Tapi kita langsung saja kerjakan menggunakan cara penalaran. Semakin banyak bensin yang ada, maka semakin jauh pula jarak yang ditempuh. Maka hal tersebut merupakan perbandingan senilai. Perbandingan senilai atau perbandingan setara ya. Kita tulis dulu yang diketahui, bensin 12 liter dan bensin 30 liter. Jaraknya 100 kilo dan jaraknya masih ditanyakan. Sehingga dengan dikali silang, 12 kali J dan sama dengan 100 kali 30. 100 kali 30 hasilnya 3000 per 12-nya ini pindah ruas sehingga menjadi pembagian. 3000 dibagi 12 sama dengan 250. Artinya dengan semakin banyak bensin, yaitu sebanyak 30 liter bensin, maka jarak yang dapat ditempuh adalah 250 km. Jawaban yang benar adalah option B. Latihan soal. 1/4 dibagi 3/5 sama dengan, ingat, pembagian pecahan biasanya diselesaikan dengan mengubahnya menjadi bentuk perkalian terlebih dahulu. Nah, untuk mengubah menjadi bentuk perkalian, kita perlu membalik 3/5 menjadi 5/3. Sehingga 1/4 dikali 5/3. Langsung saja kita kali. 1 kali 5 sama dengan 5. 4 kali 3 sama dengan 12. Sehingga hasilnya 5/12. Jadi nilainya sama dengan 5 berbanding 12. Jawaban yang benar adalah option B. Latihan soal yang kedua. Jika X kali Y sama dengan 5 dan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 7, maka kita menggunakan pembahasan yang cerdik, menggunakan logika, yaitu dalam kurung X plus Y kuadrat. Ini dari mana? Dari pilihan jawaban. Pada pilihan jawaban kan itu X plus Y kuadrat. Semuanya ya, kecuali yang E. Nah, X plus Y kuadrat ini kita dapat jabarkan menjadi X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Atau kita bisa pindah Y kuadratnya sehingga sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat ditambah 2XY. Kita tahu dari soal, jawaban dari X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 7. Dan hasil dari X kali Y sama dengan 5. Sehingga kita dapat mensubstitusikannya. 7 ditambah 2 kali 5. 7 ditambah 2 kali 5 sama dengan 10. 7 ditambah 10 sama dengan 17. Jadi X plus Y kuadrat sama dengan 17. Dengan option yang benar adalah C. Mudah bukan? Sebenarnya TPS itu adalah pelajaran yang sangat mudah. Tetapi kalian harus sering-sering mengerjakan latihan soal agar terbiasa dengan soal-soal TPS. Cukup sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.